Hai guys, ketemu lagi dengan gue, Nico. Kali ini gue ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin, 1441 Hijriah. Jadi kalau misalnya selama ini gue ada salah, baik dari kata-kata atau perbuatan, mohon dimaafkan ya. Kamu yang tinggal di Jakarta mungkin sudah tahu berita ini, kalau PSBB itu diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2020. Ini berarti bagi masyarakat Jakarta yang statusnya itu adalah pegawai kantoran atau karyawan akan kembali menghadapi yang namanya WFH atau work from home. Dan bagi para guru atau dosen pasti ingin melanjutkan pembelajaran dong, dan pasti mereka akan membuka lagi kelas online-nya. Pada video kali ini, gue ingin share 5 tips untuk kamu yang ingin mengadakan meeting online secara tatap muka dengan baik. Bagi kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa ya subscribe dulu di bawah dan nyalakan bel notifikasi. Channel ini kita selalu membahas produk-produk teknologi yang biasanya gue review. Seperti itu, sama mungkin gue akan share beberapa tips and tricks pada saat menggunakan teknologi tersebut. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai tipsnya. Yang pertama, jaringan koneksi yang stabil. Sekarang ini jaringan koneksi yang stabil di Indonesia itu cuma ada satu, yaitu jaringan internet yang menggunakan fiber optik. Jadi provider internet rumahan, yang biasanya mungkin kalau kalian lihat itu adalah kabel yang dari luar, dari tiang, habis itu akan masuk ke komputer kalian tuh bentuknya adalah kabelan. Seperti itu. Kabelan seperti apa? Dia bentuknya seperti ini. Nah, dengan jaringan provider menggunakan kabelan, itu bisa dipastikan bahwa jaringan internet kamu akan lebih cepat dan stabil dibandingkan jaringan internet yang lainnya. Nah, hanya pastikan kamu menggunakan provider jaringan internet yang sudah terpercaya dan jangkauannya mencapai di daerah kamu. Kalau misalnya gue tinggal di Jakarta dan gue sekarang itu lebih percaya sama dua provider ini. Yang satu My Republic, yang satu MNC Play. Sekarang gue lagi pakai yang MNC Play. Alasannya karena My Republic ini belum masuk di area gue, tapi MNC Play itu sudah, dan gue udah pakai MNC Play ini lebih dari 4 tahun. Dan gue merasa gue nggak pernah kecewa menggunakan jaringan internet ini. Bagi kalian yang mungkin daerahnya itu tidak tidak terjangkau dengan jaringan provider yang gue sebutin tadi, bisa menggunakan provider yang lainnya. Hanya tolong pastikan bahwa jaringan internet itu bisa dapat dipercaya. Bagi kamu yang nggak ada jaringan provider rumahan, mungkin kamu bisa menggunakan jaringan internet dari telepon genggam kamu. Jadi bisa menggunakan nomor telepon yang kamu gunakan sekarang ini, providernya dari apa. Kalau misalnya gue lebih percaya menggunakan Simpati. Oke, emang mahal paket kuotanya, tapi setidaknya dia yang paling stabil dan sinyalnya cukup kuat dimanapun gue berada di Indonesia. Selanjutnya, tips yang kedua, pastikan kamu menggunakan kamera yang mumpuni untuk melakukan video call atau meeting online. Kalau gue misalnya, itu gue lebih percaya menggunakan kamera belakang smartphone daripada kamera depan smartphone. Oke sih, kamera depan ini akan sangat sekali membantu kalau saat kita lagi rekam video, lagi meeting online, terus kita bisa lihat muka orang tersebut. Tapi kualitas gambarnya dari kamera depan rata-rata di smartphone itu tidak bagus. Walaupun HP flagship sekalipun, walaupun mungkin ada yang bagus, tapi pasti tidak akan sebagus di kamera belakang smartphone ini. Seperti itu. Dan yang kedua, kalau lo punya kamera, lo bisa menggunakan kamera kamu untuk dijadikan sebagai webcam. Itu menurut gue adalah opsi yang paling terbaik. Contohnya seperti ini, gue bisa melakukan webcam dengan menggunakan kamera gue. Seperti teman-teman tahu, gue menggunakan kamera Canon EOS M50, dan kemarin video gue sebelumnya itu sudah ada software yang membantu kamera Canon EOS M50 gue itu disulap menjadi kamera webcam. Hanya sekedar saran, gue sangat tidak menyarankan menggunakan kamera internal yang ada pada di laptop. Jadi biasanya kalau misalnya kamu punya laptop, itu kan ada tuh kamera kecil di bagian atasnya. Itu sangat gue tidak sarankan. Kenapa? Karena kualitasnya sangatlah buruk. Contohnya seperti ini. Oke, ini adalah kualitas video jika kamu menggunakan kamera internal atau kamera yang sudah terpasang pada laptop. Mau laptop manapun biasanya kameranya tidak terlalu bagus, kecuali kamu mungkin laptop kamu lebih flagship yang 20 jutaan, 30 jutaan, mungkin agak lebih baik daripada ini. Tapi yang jelas
ini gambarnya justru tidak terlalu bagus. Ini kelihatan agak lumayan karena saya menggunakan tata cahaya yang baik. Misalnya ini dari cahaya dari jendela di siang hari, jadi sebagai fill di sini. Habis itu sini ada key light, nih di sini agak terang. Ini ada key lightnya. Sama di bagian belakang itu saya akan kasih lampu untuk bagian backlight. Jadi bisa jadi bagian pemisah kayak gitu. Hanya pokoknya gue tidak menyarankan menggunakan kamera yang ada di laptop. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya lagi ya mau gimana lagi, silakan dipakai. Tapi jujur kurang. Sama kalau misalnya kalian menggunakan menggunakan laptop, coba jangan loudspeaker. Sumpah itu hancur. Jadi jangan loudspeaker ya. Lebih baik kalian menggunakan earphone yang murah seperti ini digunakan karena kualitasnya jauh lebih baik. Nih kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa coba. Tes, gimana suaranya? Lebih bandingan kan daripada yang sebelumnya? Tips yang ketiga, pastikan kualitas audionya itu baik. Kualitas audio yang baik buat meeting online tatap muka itu sebenarnya cuma satu, yaitu suara kamu yang disampaikan ke orang lain itu jelas dan suara orang tersebut nyampe ke kamu sangat jelas. Jadi istilahnya suara pembicara itu jangan terganggu dengan suara-suara lainnya, mungkin suara bising motor lewat atau misalnya suara ada orang di sekitar kamu lagi ngobrol atau di dekat kamu lagi ada yang nyalain TV volumenya kencang-kencang. Sumpah itu akan sangat mengganggu sekali jika kamu melakukan meeting online seperti itu. Pastikan kamu menggunakan earphone ya, bisa earphone atau headset, atau kalau misalnya kamu punya mikrofon eksternal, mungkin kamu bisa jadi pakai yang seperti ini, atau mungkin bisa kayak seperti podcast, atau bisa pakai ya apapun lah, pokoknya yang bisa dipakai sebagai mikrofon eksternal. Mau pakai mikrofon yang seperti ini kah, yang cuma lavalier yang kayak gini kah, itu lumayan cukup sangat membantu. Tapi kalau misalnya kalian sangat budgetnya sangat terbatas banget, kalian bisa menggunakan yang tadi yang pakai earphone. Sumpah ini udah paling murah. Jadi kalian menggunakan aja earphone yang biasa kalian pakai di smartphone kalian. Tips yang keempat, pastikan kamu berada di lokasi yang sangat strategis. Lokasi yang sangat strategis itu yang seperti apa? Itu adalah lokasi di mana saat kamu melakukan meeting online, kamu tidak akan terganggu oleh apapun dan oleh siapapun. Contohnya, yang pertama, kamu berada di sumber listrik dan sumber jaringan internet. Ya intinya kamu melakukan meeting online itu dekat colokan sama dekat wifi atau bisa dicoloki tempat kabelan berada. Faktor yang kedua yaitu lokasi yang memiliki pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik itu seperti apa? Pencahayaan yang baik itu kalian tidak akan melakukan video meeting jika suasananya seperti ini. Ini adalah contoh saat kalian melakukan meeting online itu yang tidak baik. Kenapa? Karena kondisinya layarnya itu adalah gelap. Masih bersyukur jika kualitas audionya bagus. Tapi kalau misalnya udah audionya jelek dan gambarnya seperti ini, orang rata-rata sudah pasti malas melanjutkan pembicaraan. Ini masih agak kelihatan karena saya berada di dekat jendela. Jadi istilahnya cahaya dari jendela masih mengenai oleh muka gue. Karena itu kalau misalnya nggak ada sumber cahaya dari jendela, pasti akan lebih gelap lagi dan pasti gambarnya jadi tidak lebih baik lagi. Faktor yang ketiga itu adalah saat kamu melakukan meeting online, tolong bagian belakang kamu tuh tidak ada distraksi apapun. Kan gak lucu kalau misalnya tiba-tiba di belakang kalian tiba-tiba nongol misalnya adik kalian atau kakak kalian atau ibu kalian atau pembokat kalian lagi lewat di belakang kalian. Itu sangatlah mengganggu. Istilahnya orang yang lagi ngobrol itu bisa kedistraksi gara-gara kamu. Seperti itu. Itu kalau misalnya dari secara visual. Tapi ada juga yang secara suara. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedang melakukan meeting online seperti ini, itu tiba-tiba karena kalian dekat jendela atau mungkin dekat pintu ke arah teras rumah lah, seperti itu, tiba-tiba ada motor lewat dengan suara kencang, kayak gitu. Wah, sumpah itu sangat mengganggu sekali. Seperti itu. Sama kalau misalnya melakukan meeting online, coba tolong hindari waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena kalau misalnya saat lagi ngomong penting terus tiba-tiba kedengaran suara azan, sumpah itu akan sangat mengganggu sekali. Tapi kita sebagai orang muslim tidak boleh menganggap azan itu pengganggu ya. Emang itu adalah pengingat kita untuk sholat. Kelima,
Ini sebenarnya antara penting gak penting sih, tapi kalau buat gue ini sangat penting. Karena kita melakukan meeting online itu juga tatap muka walaupun dalam video, tetap jaga kerapihan kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi kerja terus nanti akan berhadapan meeting online dengan bos atau meeting online dengan klien, tolong jaga kerapian. Karena kalau misalnya kali ini kan karena gue secara kasual aja ngejelasin kalian, makanya gue pakai t-shirt gak masalah. Tapi kalau misalnya kalian nanti akan berhadapan online dengan bos atau misalnya dengan klien, tolong pakai pakaian rapi, tetap pakai kemeja. Dan kalau misalnya kalian emang tipe yang berdasi, silahkan berdasi. Tapi kalau misalnya kata bos cuma boleh selama pakai baju kerah aja nggak apa-apa, ya bisa aja pakai polo shirt, itu lebih baik. Pokoknya gimana caranya yang terlihat dalam video atau dalam kamera itu kelihatan rapi. Kalau misalnya kalian mau pakai celana pendek lah, atau misalnya cuma pakai sarung kah, mau cuma nggak pakai sepatu kah, itu terserah kalian. Tapi yang jelas pastikan yang kelihatan itu adalah yang rapi, kayak gitu. Dan jangan lupa mandi. Maksudnya nggak mungkin dong saat kalian melakukan meeting online kalian kayak baru bangun tidur, rambut masih berantakan, terus masih ada tai mata kayak gitu. Sumpah itu tidak baik. Oke? Tadi itu adalah 5 tips yang bisa gua share untuk kalian saat kalian melakukan meeting online secara tatap muka dengan baik. Kalau misalnya kalian punya tips lain yang menurut kalian lebih baik atau belum gua ketahui, bisa dong kamu tulis di komentar di bawah ya. Gue akan menantikan tips-tips kalian. Dan kalau misalnya emang tips dari gue ini bermanfaat, jangan lupa ya tekan like. Oke, sekian video gue kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jak matane.